Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Sotia pada mata pelajaran Sistem Komputer kelas 10 semester genap. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai dasar mikrokontroler. Nah, apa itu mikrokontroler? Terdengar begitu asing di telinga kita dan terlihat seperti tidak familiar dari gambarnya. Namun sebenarnya mikrokontroler ini sangat terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita tidak menyadarinya ya. Mikrokontroler ini sekarang sebenarnya sangat mudah ditemukan di berbagai macam alat elektronik yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Hampir setiap alat elektronik ini memiliki mikrokontroler ya. Nah, misalnya televisi, kemudian microwave, kemudian stereo system ya, kemudian komputer, kemudian bahkan remote control, kemudian kulkas, AC, dan lain sebagainya. Ini pasti di dalamnya terdapat mikrokontroler. Nah, seperti namanya, mikrokontroler atau dalam bahasa Inggris adalah microcontroller ya. Ini adalah sebuah chip yang berukuran mikro atau berukuran kecil yang fungsinya adalah mengontrol rangkaian elektronik, yang umumnya pada mikrokontroler ini dapat menyimpan program. Jadi chip ini berfungsi sebagai pengontrol dalam rangkaian elektronika ya. Kemudian di dalam mikrokontroler ini terdapat memori yang bisa digunakan untuk menyimpan pemrograman. Nah, bagian umum mikrokontroler ini biasanya terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, kemudian memori untuk menyimpan data ya, kemudian I/O atau alat input output, dan unit pendukung lain seperti analog to digital converter atau ADC yang sudah menjadi satu kesatuan di dalamnya. Jadi dalam sebuah mikrokontroler seperti pada gambar ini ya, ini kemudian ini semuanya ini di dalam satu mikrokontroler ini sudah memiliki beberapa komponen utama seperti CPU, memori, kemudian I/O, dan unit pendukung lain yang sebenarnya unit pendukung lain ini tergantung terhadap jenis mikrokontrolernya sendiri. Nah, ini komponen-komponen ini sudah menjadi satu dalam satu chip yang kecil ini. Nah, inilah mengapa mikrokontroler ini menjadi populer dalam penggunaannya di rangkaian elektronika, karena dalam sebuah microchip atau chip yang kecil ini banyak komponen yang sudah dijadikan satu dan fungsinya menjadi lebih beragam ya, dengan harga yang murah dan fungsi yang banyak ya. Nah, itu adalah mikrokontroler. Nah, kemudian keuntungan menggunakan mikrokontroler ya. Jadi saya tadi sudah sempat menyinggung bahwasanya mikrokontroler ini mulai populer digunakan di rangkaian elektronika karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama adalah penggunaan komponen elektronika ini menjadi lebih sedikit atau ringkas ya. Jadi karena di dalam satu chip kecil tadi, dalam satu chip mikrokontroler itu terdapat berbagai komponen seperti CPU, memori, dan alat untuk input output, maka komponen yang normalnya itu ada, misalnya ada tiga komponen yang terpisah ya, telah dijadikan satu dalam sebuah chip mikrokontroler itu tadi, sehingga komponennya menjadi lebih ringkas ya.
yang normalnya ada 3 komponen sudah terwakili dalam satu komponen aja, yaitu microcontroller. Kemudian konsumsi daya yang rendah. Jadi untuk menghidupkan microcontroller ini tidak membutuhkan tegangan dan daya listrik yang besar, hanya cukup menggunakan baterai, baik itu baterai yang 1,5 volt atau baterai yang lebih kecil lagi ya, baterai yang AA atau triple A atau baterai koin ya, itu sudah bisa digunakan untuk menghidupkan microcontroller. Kemudian microcontroller ini dapat juga dengan mudah dirangkai dengan komponen elektronika yang lain ya, walaupun ada banyak komponen dan fungsi yang tergabung dalam sebuah microcontroller, tapi microcontroller ini dirancang sehingga mudah untuk dirangkai dengan alat-alat elektronika atau komponen-komponen elektronika yang lain ya, dengan pin-pinnya ya. Jadi untuk kaki-kaki microcontroller itu memiliki fungsi masing-masing dan bisa dihubungkan dengan mudah dengan komponen elektronika yang lain seperti resistor, transistor, atau mungkin dengan daya input output dan lain sebagainya ya. Kemudian ukurannya yang kecil ya. Ukuran microcontroller sendiri ya, sebelum dirangkai dengan komponen yang lain itu sangatlah kecil, mungkin hanya sekitar beberapa sentimeter saja ya, sangat kecil ya, kira-kira sebesar koin lah ya. Kemudian selanjutnya adalah kemudahan dalam produksi sehingga bisa dengan cepat dijual ke pasaran ya. Jadi pembuatan microcontroller ini atau pabrikannya itu mudah ya, tidak rumit dan cepat ya, sehingga ketika proses produksinya ini mudah dan cepat, maka microcontroller ini bisa segera dijual ke pasaran. Nah, jadi barangnya ada banyak ya, mudah ditemukan dan populer. Selanjutnya adalah fungsi microcontroller. Fungsi microcontroller ini hampir tidak ada batasnya, tergantung mau diprogram seperti apa, kemudian mau dirangkai dengan apa ya, jadi sangat bermacam-macam, sangat luas sekali. Nah, yang sering digunakan ini adalah microcontroller sebagai timer atau pengatur waktu ya, seperti ini digunakan untuk membuat alarm jam ya. Kemudian sebagai flip-flop, kalau flip-flop ini berarti digunakan untuk menyimpan data sederhana ya. Jadi misal di kalkulator itu kan ada yang memori ya, di memorize, jadi habis ngitung ada angka yang mau disimpan, nah itu bisa menggunakan microcontroller dan di setting di program flip-flop. Kemudian bisa juga digunakan untuk ADC, analog to digital converter. Ini misalnya seperti saya ini sedang rekaman ya, rekaman menggunakan mikrofon, saya ngomong menggunakan suara saya ini sinyalnya sinyal analog ya. Kemudian oleh mikrofon ini dimasukkan ke dalam laptop. Nah, di laptop ini ada CPU-nya ya, yang bisa mengkonversi suara saya yang analog ini menjadi sinyal digital ya. Nah, ini di perangkat-perangkat seperti telepon, mikrofon, itu pasti ada analog to digital converter. Selanjutnya sebagai counter atau penghitung ya. Counter atau penghitung ini
Misalnya counter itu dibutuhkan pada traffic light ya. Jadi menghitung berapa lama lampu merah menyala, lampu hijau menyala, lampu kuning menyala ya. Itu membutuhkan microcontroller dan diprogram sebagai counter ya. Kemudian sebagai decoder dan encoder. Untuk decoder dan encoder ini misalnya untuk konversi bilangan biner ke desimal atau desimal ke biner dan lain sebagainya. Microcontroller dapat diprogram dan dirangkai sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya komponen atau bagian-bagian microcontroller ya. Jadi ada beberapa bagian yang biasanya terhubung menjadi satu kesatuan dalam sebuah microcontroller. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, atau biasa juga kita sebut dengan prosesor ya. Nah, ini pada microcontroller ini berfungsi sebagai otak dari microcontroller itu ya. Jadi di dalam microcontroller itu pasti ada pemroses utama atau ada prosesornya ya. Kemudian yang kedua adalah memori ya. Jadi di dalam microcontroller itu pasti ada memori juga. Memorinya bisa jadi tipenya RAM atau bisa jadi tipenya ROM ya. Memori ini tentu saja fungsinya adalah untuk menyimpan data ya, menyimpan pemrograman yang nanti dimasukkan oleh user ke dalam microcontroller. Nah, ini jenis memorinya sangat beragam tergantung dengan microcontroller tipe apa ya. Kemudian di dalam microcontroller juga terdapat timer atau counter ya. Ini fungsinya adalah untuk mensinkronisasi ya kerja dari microcontroller. Jadi setiap perintah yang diberikan ke microcontroller itu pasti diberi batas waktu oleh counter atau timer ini ya. Jadi perintah itu tidak bisa dijalankan terlalu lama. Kalau terlalu lama pasti akan di abort atau di skip ya. Selanjutnya adalah piranti input dan output atau perangkat input dan output ya. Ini fungsinya adalah sebagai antarmuka atau interface, memasukkan dan mengeluarkan data dari dan ke microcontroller ya. Jadi user itu bisa memasukkan data ke dalam microcontroller menggunakan antarmuka input ya. Bisa memasukkan data ke dalam microcontroller, sementara itu user juga bisa mendapatkan keluaran data dari microcontroller itu dari antarmuka output ya. Selanjutnya adalah komponen atau bagian interrupt. Nah, interrupt ini merupakan sebuah mekanisme bagi microcontroller untuk memproses perangkat yang terhubung pada microcontroller ya. Microcontroller ini hanya akan bekerja memproses perangkat tersebut pada saat memang dibutuhkan saja ya. Jadi kalau tidak sedang dibutuhkan ya microcontroller ini tidak akan memproses perangkat yang terhubung ya. Dia akan memproses perintah utama saja, tapi tidak akan diinterupsi oleh perangkat yang lain. Selanjutnya adalah komponen tambahan ya. Contoh komponen tambahan pada microcontroller seperti yang tadi sudah saya singgung adalah analog to digital converter atau ADC ya. Fungsi ADC ini adalah untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital.
Nah, ini sangat penting untuk beberapa aplikasi di rangkaian elektronika, misalnya untuk membuat termometer atau pengukur suhu ya, dan lain sebagainya. Mikrokontroler memiliki ciri-ciri yang sangat khas yang tidak dimiliki oleh mikroprosesor atau prosesor pada umumnya ya. Yang pertama adalah kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi mikrokontroler ini memiliki CPU, memiliki prosesor, tetapi tidak terlalu powerful ya, hanya dapat melakukan atau memproses beberapa perintah saja, dan perintahnya sangat terbatas dan perintah-perintah yang sederhana saja. Kemudian mikrokontroler ini memiliki memori internal yang kecil ya, jadi mikrokontroler pasti memiliki memori, namun ukuran memori yang ada dalam mikrokontroler ini sangatlah kecil. Jangan membayangkan megabyte atau bahkan gigabyte ya. Ukuran memori mikrokontroler ini biasanya hanya dalam satuan bit byte, atau yang paling besar adalah kilobyte saja, jadi sangat kecil. Kemudian mikrokontroler ini dibekali dengan memori yang non-volatile. Memiliki memori yang non-volatile ya, perintah yang dibuat oleh user ini bisa disimpan di dalam memori tersebut dan dapat dihapus ataupun diisi ulang ya. Dan data tersebut tidak akan hilang meskipun tidak disuplai oleh tegangan listrik atau daya listrik ya. Jadi non volatile, jadi pemrograman atau data yang sudah diisikan di dalam mikrokontroler itu bisa dihapus dengan mudah dan tidak memerlukan daya listrik, sehingga data tidak akan hilang walaupun ketika mikrokontroler ini sedang tidak dalam kondisi bekerja. Kemudian perintah yang relatif sederhana ya, dengan kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi, maka ini berimbas pada kemampuan dalam melakukan pemrosesan data yang tidak tinggi pula. Jadi data-data yang bisa diproses oleh mikrokontroler ini data sederhana dan perintah-perintah yang sederhana saja ya. Kemudian program dan perintah ini berhubungan langsung dengan port input output ya, jadi data akan bisa dimasukkan langsung dan bisa diproses, dihasilkan secara langsung ya melalui port input output yang fungsi utamanya adalah sebagai jalan komunikasi ya, memasukkan data ke mikrokontroler dan langsung ditampilkan di perangkat keluaran, misalnya di layar LCD atau di monitor ya, atau kalau outputnya adalah lampu ya berarti langsung bisa ditampilkan di lampu tersebut, lampunya menyala atau mati dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor ya. Jadi mikrokontroler dan mikroprosesor itu berbeda. Sebenarnya kalau mikroprosesor itu kadang kita menyebutnya ya prosesor itu aja ya. Jadi perbedaan mikrokontroler dan prosesor. Nah, prosesor ini biasanya juga prosesor komputer ya atau CPU itu ya. Nah, perbedaannya ini bisa ditinjau dari segi arsitekturnya atau dari segi bentuknya ya. Mikroprosesor ini adalah sebuah chip CPU saja ya. Jadi kalau mikroprosesor itu hanya CPU saja, Central Processing Unit saja ya. Kalau mikrokontroler ini selain
ada CPU, ada juga komponen-komponen lain yang terintegrasi atau menjadi satu kesatuan dalam microcontroller itu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bagian-bagian microcontroller ya, ada CPU, ada memori, ada I/O, kemudian ada timer, ada perangkat tambahan juga ya, yang sudah terintegrasi atau menjadi satu dalam sebuah chip komputer. Kemudian kalau ditinjau dari segi aplikasinya atau dari segi penggunaan proses mikroprosesor dan mikrocontroller itu ya, kalau mikroprosesor ini hanya berfungsi sebagai central processing unit atau menjadi otak saja ya, menjadi otak sebuah perangkat atau rangkaian, misalnya otak komputer ya, jadi pemrosesan utama saja. Tapi kalau mikrocontroller ini pada umumnya ditujukan untuk melakukan tugas-tugas yang berorientasi kontrol pada rangkaian yang membutuhkan jumlah komponen yang minimum dan membutuhkan biaya yang rendah atau low cost ya. Jadi kalau mikroprosesor ini sebenarnya kerjanya lebih kompleks ya daripada mikrocontroller. Kalau mikrocontroller, controller itu hanya untuk mengontrol saja ya, mengontrol rangkaian ya, tidak terlalu melakukan pemrosesan. Nah, perbedaannya juga bisa digambarkan seperti pada gambar ini ya. Ini adalah diagram blok microcontroller. Jadi di dalam microcontroller itu sudah ada prosesor, sudah ada memori, ada I/O, ada timer atau counter ya. Sementara itu di mikroprosesor ini isinya hanyalah unit pemrosesan ya. Ada pemrosesan untuk aritmatika, kemudian ada register itu memori ya, kemudian ada kontrol unit juga. Tidak ada I/O, tidak ada counter ya. Jadi ini untuk murni pemrosesan ya. Nah, ini adalah jenis-jenis microcontroller yang masih sering digunakan dalam rangkaian elektronika, yaitu yang pertama adalah microcontroller jenis AVR, kemudian microcontroller 8051, dan kemudian microcontroller PIC. Yang pertama microcontroller 8051 ini ada dua versi, ada yang versi 20 kaki dan ada versi 40 kaki. Yang disebut kaki itu adalah pinnya ini ya, jumlah kakinya, jumlah pinnya. Semua microcontroller jenis 8051 ini dilengkapi dengan flash PROM atau Programmable Erasable Read-Only Memory ya. Jadi jenis memorinya adalah flash PROM ya. Jenis memori ROM yang masih bisa dihapus ya, sebagai media memori program ya, sebagai media penyimpanan program yang dimasukkan ke dalam microcontroller ini ya. Perbedaan dari microcontroller tersebut terutama terletak pada kapasitas memori program. Nah, memori datanya adalah 16 bit. Nah, contoh-contoh jenisnya yang microcontroller 8051 ini seperti AT89S, AT89C, AT89C2051. Selanjutnya adalah tipe PIC ya atau PIC, Programmable Intelligent Computer ya. Pada awalnya PIC ini merupakan singkatan dari Programmable Interface Controller, namun dengan seiring perkembangannya berubah menjadi Programmable Intelligent Computer ya. PIC ini termasuk dalam keluarga microcontroller yang dibuat oleh Microchip Technology
Ya, awalnya dikembangkan oleh divisi Microelectronic General Instruments dengan nama PIC 1640 ya. PIC ini cukup populer karena harganya yang cukup terjangkau, kemudian ketersediaan dan penggunaan yang luas, artinya tersedia mudah dicari dan dapat diaplikasikan pada berbagai rangkaian elektronika. Kemudian dapat dengan mudah diisi program komputer ya, hanya dengan menggunakan alat input yaitu port serial ya, yang terdapat pada komputer. Tapi ini sekarang sudah jarang ini ya, port serial ini. Nah, sekarang mikrocontroller yang populer adalah bukan lagi PIC ya. Mikrocontroller yang sampai saat ini populer adalah keluarga EVR ya. Microcontroller Alf and Veckers RISC Processor, atau sering disingkat dengan EVR ya, merupakan mikrocontroller dengan tipe RISC ya, sebesar 8 bit. Nah, sebagian besar kode instruksinya dikemas dalam satu siklus clock. Kalau dikemas dalam satu siklus clock, ini berarti performanya lebih cepat daripada mikrocontroller lain yang siklus clocknya lebih banyak ya. Nah, EVR ini adalah jenis mikrocontroller yang paling sering dipakai dalam bidang elektronika dan instrumentasi ya. Jadi ini sering ditemukan di alat-alat elektronika sekarang ya. Secara umum EVR ini dapat dikelompokkan dalam 4 kelas. Nah, yang membedakan masing-masing kelas ini adalah memori, peripheral, dan fungsinya ya. Keempat kelas tersebut adalah keluarga ATtiny, kemudian AT90S, kemudian ada keluarga Atmega atau ATmega ya, dan keluarga AT86RF. Selanjutnya, ini adalah sebuah mikrocontroller yang sedang sangat populer saat ini, yang sering digunakan untuk belajar merangkai perangkat elektronika, dan bisa juga dimanfaatkan untuk rangkaian elektronika yang juga cukup kompleks ya. Nah, ini namanya adalah Arduino ya. Arduino atau yang varian paling populer adalah Arduino Uno, adalah sebuah board microcontroller ya. Kalau dinamakan board microcontroller, ini berarti mikrokontrolernya tidak berdiri sendiri tapi dirangkai dengan komponen-komponen lain sehingga lebih memudahkan lagi dalam penggunaannya. Ya, Arduino Uno ini mikrokontrolernya adalah yang ATmega 328 ya. Jadi yang tipe AVR ya, mikrocontroller AVR tipe ATmega. Nah, mengapa Arduino ini sangat populer? Arduino ini adalah sebuah board ya, yang harganya murah, hanya sekitar beberapa puluh ribu saja sudah bisa didapatkan, dan dapat dirangkai hampir instan ya. Jadi untuk pemula itu sangat memudahkan untuk membuat project-project elektronika ya, yang sudah di board Arduino ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur ya. Sudah memiliki Bluetooth ya, jadi bisa dikonekkan dengan Bluetooth, kemudian memiliki kaki-kaki pin yang bisa langsung ditancapi dengan kabel-kabel jumper ya, tanpa harus menyolder ya.
sangat mudah, kemudian memiliki interface USB ya. Interface USB ini yang bisa langsung dikonekkan ke komputer ya, jadi sangat instan ya. Jadi ketika user memprogram maka program tersebut bisa langsung diupload ke board Arduino ini menggunakan kabel USB dan bisa langsung dilihat hasilnya. Nah, apabila kalian ingin belajar microcontroller yang paling mudah dan yang paling cocok untuk dipelajari terlebih dahulu adalah menggunakan board microcontroller Arduino ini. Kita telah mencapai kesimpulan pada materi microcontroller hari ini. Beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik adalah microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol pada sebuah rangkaian elektronika. Kemudian microcontroller umumnya telah menjadi satu kesatuan dengan beberapa komponen seperti CPU atau Central Processing Unit, kemudian memori, kemudian interface input-output, dan unit pendukung lain seperti analog to digital converter atau ADC. Kemudian microcontroller dapat digunakan sebagai counter, timer, flip-flop, encoder, decoder, atau lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis microcontroller yang sering digunakan adalah microcontroller 851, PIC, dan EVR. Nah, dengan demikian telah selesai video materi kita mengenai mikroprosesor. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat menghubungi saya baik melalui Google Classroom ataupun melalui chat via WhatsApp. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.